Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang di perkuliahan Imunologi Farmasi. Ya, pada hari ini kita masuk ke pertemuan pertama, ya, di mana pada rekaman kali ini akan saya jelaskan tentang pengantar dan juga pendahuluan apa itu tentang imunologi. Oke. Ya, apa itu imunologi? Ya, nanti di sini akan saya bagi beberapa pokok bahasan pada pertemuan pertama, di mana nanti akan kita bahas mengenai lingkup imunologi, sejarah dan juga definisi imunologi. Kemudian akan saya jelaskan apa itu konsep imunitas serta sistem imun dan bagaimana fungsi sistem imun itu sendiri. Ya. Oke, kita masuk kepada pengertian tentang apa itu imunitas, ya. Jadi imunitas itu merupakan suatu pertahanan terhadap penyakit, terutama sekali untuk penyakit infeksi. Jadi di sini untuk infeksi tidak hanya virus saja, tetapi juga bakteri dan penyakit lainnya yang merupakan jenis infeksi. Atau imunitas itu juga merupakan suatu atau semua dari mekanisme fisiologis yang membantu untuk mengenal benda asing, baik itu self atau non self, ya, dimana dia juga merupakan bisa menetralkan dan mengeliminasi semua benda asing dan memetabolisme benda asing itu sendiri tanpa, ini ingat, tanpa menimbulkan kerusakan jaringan itu sendiri. Artinya dalam proses pengeliminasian ini dia tidak menimbulkan kerusakan jaringan sendiri, ya. Oke. Kita lihat dulu di sini, ya, dimana tadi saya sebutkan, ya, apa itu pengenalan self dan juga non self, dimana di sini pengenalan self dan non self itu merupakan ditandai dengan ada satunya marker. Apa itu marker? Ya, nanti akan kita bahas pada beberapa materi setelah pertemuan ini. Nah, lalu apa itu imunologi? Di sini imunologi merupakan ilmu di mana mempelajari semua proses yang dipergunakan oleh hospes, ya, untuk mempertahankan kestabilan dalam lingkungan, ya, dan dalam lingkungan internalnya jika dia dihadapkan pada suatu benda asing. Apa itu hospes? Ya, saya harap kalian tahu apa itu hospes, ya. Jadi hospes itu merupakan tempat parasit hidup, ya, tempat parasit hidup dan juga berkembang, ya, termasuk juga di sini adalah tempat di mana parasit tersebut melakukan reproduksi aseksual sampai menjadi stadium infektif terhadap hospesnya. Ya, jadi ini apa yang dimaksud dengan hospes? Artinya proses-proses dilakukan oleh hospes untuk mempertahankan kestabilan lingkungan internet jika dihadapkan pada benda asing. Ya. Nah, di sini kita lihat apa itu sistem imun. Sistem imun merupakan seluruh gabungan sel, molekul, dan juga jaringan yang berperan dalam resistensi terhadap infeksi. Artinya di sini dengan sistem imun maka itu akan mengalami suatu resistensi atau kekebalan terhadap infeksi yang terjadi di dalam tubuh. Atau bisa juga disebut di sini sistem imun merupakan gabungan sel, molekul, dan juga jaringan yang berperan dalam mencegah, mendeteksi, dan mengeliminasi semua patogen atau benda-benda yang menimbulkan penyakit. Ya, jadi semuanya baik itu bagaimana proses pencegahan, bagaimana proses pendeteksian, dan juga bagaimana proses pengeliminasian patogen tersebut sehingga tidak menimbulkan gejala penyakit pada pasien, ya, yang merupakan di sini merupakan inangnya atau hospesnya. Nah, kita masuk di sejarah, ya. Sejarah bagaimana suatu proses imun itu, ya, terjadi, ya. Kita lihat pada awal abad ke-16 di mana wabah cacar atau kita bisa sebut juga smallpox, ya, itu di Cina, di mana pada masa ini orang-orang melakukan pencegahan dengan cara apa? Dengan cara penghisapan kerak cacar dari pasien yang telah sembuh dari penyakit tersebut. Artinya di sini kerak cacar tadi, ya, ini dihisap sehingga diharapkan itu dapat menimbulkan suatu pertahanan bagi orang yang melakukan ini terhadap
munculnya penyakit cacar ini. Kemudian pada tahun 78 ya, Edward Jenner ini menyuntikkan material yang berasal dari bintik penyakit cacar sapi kepada seorang anak guna proteksi terhadap cacar manusia. Artinya di sini ya, cacar sapi ya, sapi yang mengalami cacar tadi atau cowpox ya, bintiknya ini langsung disuntikkan terhadap pada seorang anak ya, untuk memproteksi cacar manusia atau smallpox. Nah, penemuan Edward Jenner ini merupakan dasar dari perkembangan imunologi tersebut. Ya, jadi dari pertama dari orang Cina yang melakukan penghisapan kerak cacar ya, karena kerak cacar itu sebenarnya sudah ada kumannya, tapi dia sudah tidak inaktif ya, kemudian dihisap oleh si pasien yang diharapkan akan menimbulkan suatu pertahanan. Ya, kemudian dilakukan oleh Edward Jenner, tetapi di sini dia mengambil bintik dari penyakit cacar sapi yang kemudian disuntikan kepada seorang anak manusia ya. Oke. Kemudian lanjut lagi pada sebelumnya juga pada 1879 Louis Pasteur ini melakukan vaksinasi dengan teknik pembiakan mikroorganisme secara in vitro. Kemudian memproduksi vaksin Pasteurella aviseptica kolera ayam yang sudah dilemahkan ya. Lanjut pada tahun 1980 di sini WHO mendeklarasikan eradikasi smallpox melalui program vaksinasi. Ya, artinya apa disebut eradikasi? Artinya suatu keadaan di mana penyakit tersebut dinyatakan sudah bebas, ya tidak terjadi kembali eradikasi ya dengan adanya penggunaan program vaksinasi tadi. Selain itu ya, selain Louis Pasteur, kemudian Edward Jenner, ada lagi Paul Ehrlich ini mencetuskan teori imunitas humoral yang menekankan pada peranan antibodi. Apa itu antibodi? Mana yaitu merupakan protein-protein yang dihasilkan oleh sel-sel dan protein yang dibebaskan dalam darah. Ya, di mana protein ini merupakan suatu agen utama imunitas yang memberikan kekebalan terhadap tubuh manusia. Dan ada lagi teori dari Elie Metchnikoff. Ya, di sini dia mencetuskan di mana teori imunitas perantaran sel ya, di mana fagosit memainkan peranan utama terhadap respon bahan asing, terutama juga termasuk organisme infeksius ya. Jadi ada Paul Ehrlich, Elie Metchnikoff dan juga Louis Pasteur serta ini Edward Jenner yang mencetuskan beberapa teori ya ataupun percobaan bagaimana proses dari imunologi itu berawal ya. Nah, kita lihat di sini bagaimana fungsi sistem imun ya. Fungsi sistem imun kita ya, ini pertama ya, ini pertahanan ya. Di sini pertahanan pertama kali untuk infeksi mikroorganisme ya, artinya di mana bagaimana tubuh melakukan pertahanan pertama ya. Setelah itu kemudian dari sistem imun tubuh ini dilakukan homeostasis, artinya ini merupakan homeo itu berarti keseimbangan ya, dimana di sini terjadi eliminasi, bukan ada homeo ada hemo ya, jadi beda antara homeostasis juga hemostasis. Kalau hemostasis itu pengertian pendarahan dari kata hemo, tapi homeo itu keseimbangan, artinya pada proses homeostasis ini terjadi eliminasi komponen-komponen tubuh yang sudah tua atau rusak ya. Jadi di sini ya, komponen semua tubuh yang rusak ataupun sudah tua itu kemudian dieliminasi atau dihancurkan, kemudian dilakukan pengawasan. Apa itu pengawasan? Pada proses pengawasan ini terjadi penghancuran sel-sel yang bermutasi, terutama yang menjadi ganas ataupun sel mutan ya. Jadi fungsi sistem imun itu baik untuk pertahanan, untuk infeksi mikroorganisme, kemudian bisa juga dengan homeostasis, ini dengan eliminasi komponen tubuh yang sudah tua atau rusak, karena kita ketahui komponen tubuh yang sudah rusak atau tubuh tua itu juga menimbulkan permasalahan bagi tubuh. Makanya di sini tubuh memiliki sistem imun untuk mengeliminasi komponen-komponen yang memang sudah waktunya untuk dieliminasi, ataupun dengan cara penghancuran sel-sel yang bermutasi. Ya, seperti misalnya ada pembelahan sel yang sangat abnormal ya, yang merupakan cikal bakal terjadinya kanker ya, di mana di sini
ketika terjadi pembelahan yang abnormal ataupun sel-sel mengalami mutasi yang abnormal, maka tubuh dengan sendirinya melakukan pengenalan, kemudian bagaimana pertahanan dan juga untuk mengeliminasi tadi sel-sel yang mengalami mutasi nih, karena kalau tidak dia akan menjadi ganas dan tentu akan merusak jaringan dan organ tubuh pada manusia. Nah, jadi inilah bagaimana fungsi sistem imun itu sendiri. Nah, kita lihat di sini imunitas ya. Untuk imunitas ada beberapa macam jenis imunitas. Ada imunitas adaptif ataupun imunitas innate. Nanti akan kita bahas satu persatu dan lebih detail pada pertemuan berikutnya. Untuk imunitas adaptif atau bawaan itu ada jenisnya natural, ada artificial, ada yang alami ataupun ada yang buatan. Yang alami di sini ada yang semuanya terbagi, ada yang pasif dan juga aktif. Seperti kita lihat di sini yang imunitas alami, jadi imunitas adaptif itu yang didapatkan ya, sedangkan imunitas innate yang sudah bawaan dari dalam sendiri, yaitu imunitas innate atau alami. Adaptif itu yang bawaan ya, dimana sini ada yang secara alami, yang bawaan ada yang alami, ada yang artificial atau buatan. Kita lihat di sini yang imunitas natural. Ya, imunitas natural ada yang pasif dan aktif. Ya, jadi dari sini yang natural ini yang pasif dulu, maternal, ya ini pada saat proses menyusui ibu dan bayinya, di mana di sini secara tidak langsung ya si bayi akan mendapatkan antibodi dari si ibu. Nah, makanya kenapa ASI itu sangat penting sekali bagi pembentukan antibodi pertahanan bagi si bayi. Ya, dan ini merupakan imunitas pasif atau bawaan, tetapi dia terjadi secara alami karena proses pembentukan antibodi pada tubuh ibu tadi terjadi secara alami tanpa adanya sistem imun buatan atau dari luar. Nah, ada lagi yang natural, yang ini aktif ya, bukan pasif. Contohnya adalah infection. Ya, infeksi artinya seperti misalnya seseorang yang terinfeksi suatu penyakit, kemudian tubuh melakukan suatu proses mekanisme perlawanan dengan pembentukan antibodi. Nah, pembentukan antibodi ketika telah selesai proses infeksi ini, maka tubuh masih menyimpan ya, istilahnya masih menyimpan antibodi pengenalan itu sendiri ya. Jadi dia masih atau juga memori ya, dimana pada suatu saat nanti ketika si infeksi ini datang, tubuh sudah memiliki rekaman ya, saya sudah memiliki rekaman ya dalam tubuh, dimana tubuh mengeluarkan membentuk antibodi itu sendiri ya. Jadi prosesnya di sini alami ya, aktif ya. Itu tadi perbedaan antara imunitas yang pasif dan aktif yang natural. Ada lagi imunitas adaptif bawaan yang memang dia buatan, seperti misalnya yang pasif ini adalah antibodi, transfer antibodi atau antibodi monoklonal, yakni dimana antibodi di infus, misalnya mungkin pada saat ini kita lihat penyakit COVID ya, COVID-19, di mana pemberian plasma konvalesens ya. Mana plasma konvalesens merupakan suatu antibodi, artinya antibodi yang didapatkan itu ditransfer ya ke dalam tubuh seseorang ya, sehingga orang tersebut memiliki antibodi ya, ini namanya antibodi yang pasif, artificial. Ada lagi di sini imunitas aktif yang artificial, ada vaksinasi. Nah, jadi vaksinasi merupakan imunitas aktif tetapi dia artificial, yang buatan. Jadi vaksin COVID sekarang ini merupakan suatu jenis imunitas adaptif yang bersifat artificial ya. Oke. Nah, itu tadi saya harap kalian bisa membedakan apa itu imunitas adaptif, innate ataupun natural, artificial, serta pasif dan aktif. Nah, kita lihat di sini dulu ya, akan saya jelaskan terlebih dahulu apa itu imunitas alami. Oke, nanti akan saya jelaskan pada rekaman berikutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.